Oke, baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk to News. Bang Luhut, berarti bisa dipastikan walaupun ada keberatan sebenarnya keabsahan dari kesaksian yang sudah diberikan Pak Hamdan tidak akan berpengaruh begitu ya dalam persidangan. Bukan tidak Kembali lagi berpengaruh. kepada majelis Jadi hakim artinya nanti. nanti kembali kepada majelis hakim. Kan hakim dalam mempertimbangkan semua alat bukti, Iya. saksi, ahli, menurut hukum acara pidana mengatakan harus sah dan meyakinkan. Iya. Kan mereka kan mau mencoba men-challenge bahwa tidak sah kan sebagai ahli karena tidak independen. Oke. Itu kan menurut pendapat mereka. Dan panitera kan mencatat itu. Nah, itu yang saya katakan, itu juga satu strategi. Makanya juga kan nggak bertanya kan gitu. Yang penting sudah disampaikan bahwa di challenge itu bahwa tidak sah. Kalau nanti tidak sah kan nggak mungkin meyakinkan, itu kan gradasinya. Saya nggak tahu strategi mereka, mungkin nanti sudah ada ahli yang serupa juga yang Termasuk akan mereka dengan ajukan. saksi-saksi yang sebelumnya Sehingga nanti begitu hakim ya? nanti melihat kan gitu. Nah, kalau hakim misalnya merasa bahwa ini draw, ini simpelnya draw, mungkin akan diminta nanti saksi yang ketiga aja. Nah, ini yang netral. Karena yang mereka ajukan itu kan saksi pihak, ahli pihak. Dari sini yang jaksa juga hanya ahli pihak. Nah, jadi memang harus kita paham itu psikologi dan hukum acara peradilan kan gitu. Jadi karena tidak mengerti, kemudian jadi emosi dan bertengkar gitu. Tapi memang di dalam persidangan itu biasa bentak-bentakan gitu. Ya, seperti misalnya yang saya sampaikan dulu ketika setelah peristiwa Tanjung Priok, kan dibawa ke pengadilan HR Darsono karena dianggap waktu itu memberikan kritik kepada pemerintah karena peristiwa itu ya. Kemudian Bang Buyung, Anan Buyung Nasution dulu yang membela bersama-sama saya kan waktu itu polisi tiba-tiba masuk, diusir tuh polisi. Karena memang wilayah peradilan itu steril dan boleh berkelahi di situ sekeras-kerasnya kan gitu. Tapi selesai di situ, nggak boleh keluar. Nah, kalau sampai keluar itu artinya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Itu intervensi. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman itu adalah pidana. Jadi termasuk misalnya kalau ada pidana di dalam persidangan itu hanya perintah hakim yang mengatakan bahwa itu pidana dan bisa diperintahkan seketika itu juga jaksa untuk membawa yang bersangkutan atau siapa saja tanpa surat perintah, dia lisan. Karena dalam berita acara itu kan sudah ada wewenang hakim gitu. Jadi agak melebar tuh saya lihatnya. Jadi kembali kepada soal ahli itu tadi, nanti kan hakim yang akan mempertimbangkan sah atau meyakinkan. Itu dua hal itu yang harus dilihat. Baik, Bang Siraj, silakan. Saya kira pertama saya meluruskan tadi, saya diingatkan Bang Hamdan mungkin dalam konteks equality before the law, hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, pemaknaan itu mungkin yang tadi disampaikan oleh beliau dalam konteks tausiah yang saya sampaikan tadi. Dan untuk itu saya mohon maaf Bang Hamdan kalau misalnya ada cara penafsiran yang berbeda dari record yang kita ini. Saya kira fakta itu jangan penafsiran. Kalau penafsiran bisa bias nanti. Iya, jadi fakta kalau menurut Bang Hamdan. Nah, untuk itu saya ngomong seperti itu. Tetapi saya ingin tetap pada positioning saya di awal. Kenapa? Karena kalau saya lihat BAP, saya bawa BAP ini Bang Hamdan bilang ahli, ya kan? Sebagai ahli. Boleh ditujukan kepada kami supaya kita juga sama-sama melihat benar buktinya. Saya mau lihat tulisannya saja. Enggak usah. Ini saksi. Ini Pak Hamdan nih menjawab sebagai saksi. Nah, ini kan terus kedua juga terakhir beliau mengatakan diperiksa sebagai saksi. Nah, ini yang kemudian kami berikan catatan kepada Bang Hamdan di dalam kedudukan beliau memberikan keterangan pada persidangan tadi pagi. Walaupun di awal juga ditulisnya sebagai ahli. Tapi kan beliau menandatangani parab, begitu kan? Ini parab semua, ini tidak ada yang nggak diparab sama beliau. Kan kita nggak bisa lari dari BAP meskipun menurut KUHP pasal 158 Bang. Itu bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang ahli adalah keterangan yang di hadapan persidangan yang di bawah sumpah atau janji. Nah, konteks itulah yang kemudian kami nilai dengan tiga hal tadi. Yang pertama kedudukan beliau sebagai anggota komisi fatwa. Kedua beliau adalah terlibat dalam proses penyusunan sikap dan pendapat keagamaan. Ketiga kebingungan kita sendiri dalam kapasitas beliau sebagai ahli atau sebagai saksi fakta. Nah, lalu yang keempat, itulah kami berkesimpulan bahwa kalau ini tetap dianggap sebagai ahli, Bang Hamdan, bagaimana dengan BAP ini gitu loh. Itu loh Bang Hamdan, makanya harusnya dikoreksi BAP-nya dulu. Itu ada catatan kami yang keliru gitu. Sehingga kami bisa melanjutkan pertanyaan. Nah, kira-kira itulah suasana yang tadi tergambar sehingga jadi nggak panjang, bersyukur beliau. Jadi nggak panjang.
Oke. Nggak perlu capek-capek Baik, silakan ditanya. Pak Hamdan terakhir Ya, dari Anda begitu. Jadi saya sampaikan bahwa ketika saya diperiksa Baris Krim di penyidik itu, saya sebagai ahli. Tapi saya terus terang memang maaf ya, kurang teliti saya. Ya. Ya. Kurang teliti dalam mengoreksi itu. Dan itu yang ketiga bukan saya ya. Jadi ya saya bukan berarti saya lepas dari tanggung jawab. Itu saya sampaikan barangkali itu kurang cermatan saya. Tapi yang jelas saya dipanggil sebagai ahli. Dan saya sampaikan juga, saya tadi dalam tausiah pun saya menempatkan sebagai seorang ahli tafsir, ahli hadis yang sampaikan bahwa Rasul mengingatkan jangan sampai kita nggak adil. Apalagi sebenarnya saya ingatkan juga dalam kajian hadis Rasul mengatakan hakim itu 3 macam. 2 masuk surga, 1 neraka. Ya. 1 surga itu adalah hakim yang tahu kebenaran dan memvonis sesuai benar. Yang kedua, hakim yang neraka itu 1 adalah orang yang tidak tahu hukum, dia memvonis dengan salah. Yang kedua, dia tahu hukum, tapi dia memvonisnya secara nggak benar, nggak adil. Itu sebenarnya ini kan saya sebagai ahli yang bidang saya keilmuan agama, kan nggak ada salahnya menyampaikan pesan tausiah kepada para hakim agar adil, agar ingat bahwa mereka ini ancamannya berat loh kalau nggak adil begitu. Jadi tapi sama sekali nggak ada itu kata-kata apa tindak ahok dan sebagainya nggak ada itu. Jadi tolong kalau dapat informasi klarifikasi dulu, tabayun lah gitu lah. Tolong diklarifikasi ya Bang Sira ya, sudah disampaikan tadi. Dan saya sampaikan pada beliau, ini kan senior saya, ya kan. Kita udah sering berdiskusi sama Bang Hamdan ini. Ini mungkin salah satu trik, mungkin benar apa yang dikatakan oleh Bang Luhut, mungkin dalam persidangan ada banyak trik dan juga strategi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak begitu ya untuk bisa meyakinkan majelis hakim. Persidangan masih panjang pemirsa, ini masih sidang ke-9, artinya dari pihak kuasa hukum pun juga belum memberikan saksi maupun juga belum memberikan ahlinya begitu ya dalam persidangan. Kita akan nantikan seperti apa persidangan kasus dugaan penistaan agama ini masih akan berlangsung begitu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah memberikan informasi yang jelas kepada pemirsa untuk hari ini. Saya Rizka Indah pamit, selamat malam.